Maranatha, Maranatha, datanglah Tuhan. Tapi, apakah kamlingmu siap? Keamanan lingkunganmu? Apakah kampritmu siap? Keamanan pribadimu? Saudara-saudariku, selamat hari Minggu Advent yang pertama. Masih ingatkah bahwa kita pernah menyambut seorang tamu agung? Entah itu di sekolah kita, di uni kita, entah itu di gereja, di paroki atau keuskupan kita. Bagaimana kita semua mempersiapkan diri secara apik, rapi, dan teliti. Tempat-tempat yang kotor dibersihkan, WC dibuat berkilauan sebisa mungkin, bahkan harum. Kotoran-kotoran disingkirkan dan dibuat aneka ornamen perhiasan untuk menambah semarak dan kemuliaan. Panitia, rapat-rapat tiada henti, penentuan orang siapa menjadi MC, siapa bagian penerima tamu, siapa menjadi pagar ayu, siapa menjadi pagar betis, siapa menjadi pagar besi. Maksud saya bagian keamanan. Siapa yang akan mengatur atraksi dan lain-lainnya, latihan demi latihan, persiapan demi persiapan, sampai tiba hari H, di mana tamu agung kita diterima, kiranya dengan layak, dengan hormat, dan dengan mulia. Pasti kita merasa bahagia jika kita bisa menerima dan menyambut dengan baik, dan yang datang itu pun merasa bahagia karena dia datang disambut dengan layak dan pantas. Kita semua tentu ingin bersedia, bersiap sebaik mungkin, bukan? Serapi, seapik, sesiap-siapnya. Kita akan merasa bahwa penyambutan ini tidak sia-sia dan tidak fana. Apalagi kedatangan tamu ini sangat berarti, sangat berguna bagi pribadi kita, bagi lingkungan kita, bagi kita semua. Masa Advent yang kita masuki pada hari Minggu pertama ini adalah masa menantikan tamu agung, tamu pribadi, tamu surgawi. Advent dari kata adventus, bahasa Latin yang berarti kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan. Kapan? Tuhan akan datang pada akhir zaman untuk mengadili yang hidup maupun yang mati. Kedua, Tuhan akan datang secara pribadi pada jam kematian kita. Ketiga, kita menantikan kedatangan Tuhan secara liturgi setiap tahun lewat perayaan hari Natal. Dan kedatangan Tuhan ini pasti. Kedatangan Tuhan ini penting dan menentukan. Untuk itulah kitab suci para nabi dari ribuan tahun yang lalu memperingatkan kita. Dan hari ini Allah mewahyukan kedatangannya lewat Nabi Yeremia. Allah akan menumbuhkan tunas keadilan dan kebenaran. Allah akan datang membawa pembebasan bagi Yehuda dan akan membawa kehidupan bagi Yerusalem. Dia yang akan datang adalah Yesus, adalah anak manusia. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas bab 21 tadi mengatakan, anak manusia akan datang dalam awan, dalam segala kekuasaan dan kemilauan. Angkatlah mukamu, penyelamatmu sudah datang. Jagalah dirimu, jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Berjagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri pada saat anak manusia datang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika yang pertama, bab 3, menuliskan dengan detil bagaimana seharusnya kita bersiap-siap, menata diri, menata hidup menjelang kedatangan Tuhan itu. Katanya, kamu harus bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, bahkan kepada semua orang.
supaya kamu tidak bercacat dan kudus adanya di hadapan Yang Maha Tinggi. Hendaknya kamu lebih bersungguh-sungguh. Nah, pastikanlah saudara-saudariku, gambling kita, keamanan lingkungan kita, kamprit kita, keamanan, kesiapsediaan pribadi kita. Inilah inti seruan Tuhan, seruan kitab suci yang mengajak kita mempersiapkan diri di masa Advent ini. Pertama, berlakulah adil, hiduplah dalam doa, dalam kebenaran, dalam keadilan. Sebab Tuhan yang datang adalah Sang keadilan dan kebenaran. Hanya orang yang adil dan benar yang akan disambut oleh Sang keadilan, oleh Sang kebenaran. Orang yang tidak adil dan tidak benar pastilah akan berlawanan langsung dengan Dia, Sang adil dan Sang benar. Kedua, kamu harus bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam mengasihi satu sama lain tanpa pilih-pilih. Ingat, mengasihi adalah hukum pertama dan terutama, adalah commandment, adalah perintah Tuhan. Tak bisa dilawan. Kamu harus lebih bersungguh-sungguh, lebih serius, lebih betul-betul. Tidak ada yang setengah-setengah, tidak ada yang tunggu-tunggu, tidak ada yang mengatakan mereka dulu baru saya. Ketiga, jaga dirimu. Jangan hidup seturut dunia. Jangan hidup foya-foya. Jangan hidup dalam kesenangan badani yang fana. Hiduplah seturut tuntunan Roh Kudus dalam doa. Doa menolongmu fokus pada Tuhan. Doa menolongmu lepas dari godaan dunia. Doa menolongmu lebih mencintai Tuhan, lebih membenci dosa dan salah. Doa menolongmu mendengarkan Tuhan, tuntunannya, tegurannya, bahkan bimbingannya. Pada hemat saya, kita semua sangat terbantu oleh adanya krans Advent kita. Mari kita memandangnya dan berupaya memahami makna-maknanya. Pertama, krans ini berbentuk lingkaran. Lingkaran adalah lambang Tuhan yang utuh dan sempurna, yang adil dan benar, kekal abadi, tiada awal, tiada akhir, tidak berujung. Lingkaran adalah lambang undangan Tuhan agar kita semua masuk dalam keutuhan, kepenuhan, wholeness, dan kekudusan, holiness. Kita menantikan kedatangan Tuhan, entah hari kiamat, entah saat kematian kita, entah saat Natal ini, dengan hati suci, dengan hati utuh, dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan cinta yang utuh, yang sungguh-sungguh, yang bulat, semakin berkelimpahan, seperti lingkaran ini, utuh dan penuh. Krans Advent bagi kita tahun ini, dalam tahun sinode, adalah ajakan kuat dari Paus untuk ikut berjalan bersama dalam sinode gereja universal, dalam semangat bersama keuskupan, paroki, wilayah rohani, komunitas setempat. Mari berjalan bersama. Jangan ada yang tercecer, jangan ada yang hilang, jangan ada yang masih dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, dalam foya-foya pesta pora dunia. Kedua, krans ini terdiri dari dedaunan cemara berwarna hijau, lambang harapan, lambang tunas hidup. Bahkan dedaunan cemara ini harum semerbak. Semuanya ini mau mengingatkan kita bahwa masa gersang, masa kering, masa mati memang ada. Tapi masa pertumbuhan, musim semi baru, masa kehidupan juga ada dan pasti. Masa Advent adalah masa bertumbuh dari segala kegagalan, kekeringan menuju masa hidup baru.
Kita mampu bertumbuh baru, kita mampu berubah, kita mampu lebih sungguh-sungguh dan lebih serius. Mari kita tumbuhkan tunas-tunas keadilan, tunas kebenaran, damai dan kasih sayang yang lebih menyeluruh. Krans Advent bagi kita tahun ini menjadi ajakan kuat untuk menjadi sahabat seperjalanan satu sama lain yang membawa pengharapan, membawa kehidupan baru. Lihat sekelilingmu, ada yang meranggas, ada yang kering sekitar kita. Tapi kita mampu sama-sama menjadi tunas harapan, tunas kehidupan bagi satu sama lain. Ketiga, pita ungu. Warna ungu adalah lambang jawaban atas permintaan Tuhan pada kita, berjagalah, bertobatlah, agar kamu suci dan pantas tahan berdiri di hadapannya. Agar kamu siap welcome tamumu, menyambut hakimu, menjemput Tuhanmu. Maka ungu adalah lambang pertobatan, lambang penyesalan kita. Tapi warna ungu adalah juga lambang kerahiman Tuhan yang maha besar, maha luas, dan melimpah-limpah. Maka Krans Advent tahun ini mengajak kita menjadi gereja yang berdiscernment, yang berefleksi, yang memeriksa diri, yang mengenal diri, berkaca diri, dan mengalami kerahiman maha besar Tuhan. Semoga banyak dari antara kita yang mengalami kerahiman Tuhan, yang datang dari surga menjadi manusia untuk bertemu dengan kita. Sakramen pengampunan membantu kita bertobat dan menerima kerahiman Tuhan. Jangan sampai terabaikan, jangan sampai lengah, jangan sampai kita pandang enteng dan kita kehilangan kerahiman Tuhan. Keempat, ada 4 lilin melambangkan 4 minggu di masa Advent. Setiap minggu kita menyalakan sebatang lilin yang baru dan cahayanya akan semakin benderang. Kita diajak bersungguh-sungguh melihat dan mengikuti sang terang dari minggu ke minggu. 4 lilin ini juga melambangkan 4000 tahun sejak Adam dan Hawa sampai terang segala terang itu datang. Saudaraku, Krans Advent tahun ini mengajak kita berjalan bersama di jalan yang sama dengan Sang Immanuel, sambil dalam terangnya kita melihat cahaya. Jadilah sahabat yang membawa terang pada hidup rohani maupun jasmani sesamamu. Kelima, ada 5 butir bunga merah kecil pada Krans Advent. Lambang 5 luka Kristus. Natal bukan hanya perayaan romantis dan sentimental serta dekoratif. Yesus yang menjadi manusia untuk menebus kita siap menempuh jalan salib, jalan kurban yang ditandai lewat 5 luka sucinya. Maka masa Advent memanggil kita berkurban, bersaksi, berbagi, memberi diri bagi keutuhan diri sendiri, bagi kebaikan diri sendiri, maupun bagi kepenuhan sesama, paroki dan komunitas. Tak ada cinta tanpa kurban, tanpa pemberian diri. Amplop Advent dari masing-masing anggota keluarga adalah tanda berbagi saya, adalah tanda berkurban saya, adalah tanda berjalan saya bersama mereka yang lebih malang. Krans Advent mengajak kita tahun ini secara khusus untuk berjalan bersama dalam solidaritas. Semoga kita mampu melihat mereka yang lebih malang, rohani dan jasmani, dan mendorong kita untuk berani berkurban, berbagi, bersolidaritas, berinkarnasi. Wow, so beautiful Krans Advent kita. Maranatha, kumbaya, my Lord, kumbaya. Saudara-saudariku, mari kita pastikan kamling kita, keamanan, kesiapan lingkungan kita, kamprit kita,
keamanan pribadi, keterjaminan kesiapan pribadi kita menyambut Tuhan Sang Tamu Agung. Mari sambil berjalan bersama-sama, saling memperhatikan satu sama lain sebagai sahabat seperjalanan, kita saling melayani bersama Sang Immanuel, Kristus yang ada di tengah-tengah